Hello Technolovers, ada berbagai jenis kapal perang pangkalan TNI dari frigate, korvet, kapal selam, dan masih banyak lagi yang dikelompokkan berdasarkan kelas angkatan laut. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi dalam satu kesatuan alat utama sistem senjata atau alutsista. Lantas, kapal perang milik Indonesia apa saja yang terbaik bahkan bikin musuh berpikir dua kali untuk mengganggu perbatasan? Mari kita lihat berikut ini. Beberapa bulan lalu, tepatnya Maret 2022, TNI AL memiliki dua kapal perang baru bernama KRI Dorang 874 dan KRI Bawal 875. Kapal perang Fast Patrol atau PC-60M ini dari Indonesia yang diproduksi oleh PT Caputra Mitra Sejati. Laksamana TNI Yudo Margono yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI AL atau Kasal mengatakan KRI Dorang 874 nantinya akan memperkuat jajaran unsur patroli pangkalan utama atau Lantamal TNI Angkatan Laut atau Lantamal 9 Ambon. KRI Bawal 875 dikerahkan di antara unsur patroli di bawah Lantamal 14 Sorong 6. Realisasi pembangunan kemampuan dari pemenuhan kapal patroli ini juga harus ditunjang dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme prajurit sebagai perwujudan dari TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh, ujar Yudo dilansir Antara pada 21 Maret 2022 lalu. Nah, dengerin tuh kata Bapak Panglima TNI kita yang baru, apalagi akhir-akhir ini rawan penculikan pulau. Kapal perang dasar TNI dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu armada serang, armada patroli, armada pendukung, dan armada lainnya. Berikut kapal perang andalan TNI yang bikin musuh terbirit-birit, guys. Jenis frigate. Saat ini frigate merupakan jenis kapal perang yang digunakan untuk patroli laut dan mengawal armada niaga dan kapal tanker di daerah rawan. Misalnya, armada frigate AS banyak digunakan untuk patroli di perairan Timur Tengah. Kapal jenis ini biasanya dibanderol dengan harga jual sekitar 4,9 triliun rupiah. Nah, untuk Indonesia sendiri memiliki beberapa kapal jenis ini yang dibagi dalam beberapa kelas. Di antaranya, kelas Ahmad Yani ada KRI Ahmad Yani 351, KRI Slamet Riyadi 352, KRI Yos Sudarso 353, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, dan KRI Karel Satsuit Tubun 356. Kapal perang ini dibuat di Belanda dan dilengkapi dengan persenjataan sebagai berikut. 1 kali OTO Melara 76mm, 2 kali Twin Simbad Sam 4 rudal, 4 kali C802 SSM, dan 2 kali peluncur torpedo Triple MK32. Frigate ini akan dihapus dan digantikan oleh frigate kelas Iver, Hitford, dan Frame. Kelas Marta Dinata, ada KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Kapal perang ini adalah frigate PKR 1514 Sigma atau Ship Integrated Geometric Modularity, dilengkapi senjata 1 kali OTO Melara 76mm, 1 kali Rheinmetall Millennium 35mm, CIWS Gun, 12 VLS Mika Sam, 8 kali Exocet MM40 Block 3 SSM, dan 2 kali Triple Torpedo Tube. Jenis korvet. Angkatan Laut modern mulai mengembangkan korvet pada akhir 20 dan awal 2000-an menuju korvet yang lebih kecil dengan kemampuan manuver permukaan yang lebih mudah. Nah, dengan harga beli mencapai 4,8 triliun rupiah, kapal jenis korvet juga memiliki beberapa kelas yang masing-masing memiliki sistem persenjataan yang lengkap sesuai kebutuhan. Kelas Bung Tomo, ada KRI Bung Tomo 357, KRI John Lee 358, serta KRI Usman Harun 359. Kendaraan korvet F2000 ini dibuat di Inggris dengan persenjataan sebagai berikut. 1 kali OTO Melara 76mm, 2 kali senjata DS-30B Remsig 30mm, 16 kali VLS MBDA Seawolf, 8 kali Exocet MM40 Block 2 SSM, dan 2 kali 3 tabung torpedo BAE System 324mm. Kelas Sigma, ada KRI Diponegoro 365, KRI Sultan Hasanuddin 366, KRI Sultan Iskandar Muda 367, dan KRI Franz K. Sipo 368.
Korvet tipe Sigma buatan Belanda ini dilengkapi dengan persenjataan sebagai berikut. 1 kali OTO Melara 76 mm, 2 kali 20 mm Denel Vector G12, 2 kali MBDA Mistral Tetral SAM persegi atau 8 rudal, 4 kali Exocet MM, 40 Glock 2 SSM dan 2 kali peluncur triple B515. Kelas Fathahillah, ada KRI Fathahillah 361 dan KRI Malahayati 362, serta KRI Nala 363. Kapal-kapal buatan Belanda ini memiliki persenjataan sebagai berikut. 1 kali Bofors 120 mm, gun 1 kali Bofors 40 mm, 4 kali Exocet MM38, SSM atau dapat diganti dengan rudal terbaru, 1 kali Bofors 375 mm, Twin Tube ASW Rocket Launcher, dan 2 kali Triple Torpedo Launcher atau tidak dengan KRI Nala 363. Kelas Parship, ada KRI Kapitan Patimura 371, KRI Untung Suropati 372, KRI Nuku 373, KRI Lambung Mangkura 374, KRI Cut Nyadin 375, KRI Sultan Toha Syaifuddin 376, KRI Sutanto 377, KRI Sutadi Sanoputra 378, KRI Wiratno 379, KRI Ciptadi 381, KRI Imam Bonjol 383, KRI Teku Umar 385, KRI Silas Parepare 286 dan KRI Hasan Basri 382. Kapal-kapal buatan Jerman ini merupakan bekas kapal Angkatan Laut Jerman Timur yang dibeli B.J. Habibie pada tahun 1990-an. Senjata yang dimiliki, 1 meriam kembar 57 mm AK-725, 1 meriam kembar 30 mm AK-230, 1 tipe 730 Chiefs, 12 di satu kapal 376, 2 SAN-5 Manpad SAM atau di beberapa kapal, 2 RBU 6000, 4 tabung torpedo 400 mm per 2 tabung torpedo rangkap 3 pada beberapa kapal. Kapal selam. Tergantung jenisnya, kapal selam militer digunakan untuk keperluan militer atau untuk patroli laut darat. Setiap kapal selam militer selalu dilengkapi dengan senjata seperti meriam, torpedo, rudal anti pesawat dan anti permukaan serta senjata balistik antar benua. Adapun harga satu unit kapal selam biasanya dibanderol dengan harga mencapai 4,7 triliun rupiah. Dan kelas kapal selam salah satunya ada kelas Cakra, yakni KRI Cakra 401 kapal selam tipe 209 per 1300 buatan Jerman yang dipersenjatai dengan tabung torpedo 8x21 inci atau 533 mm. Lalu kelas Changbogo, ada KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405 yang dibangun di Korea Selatan dan Indonesia. Kapal selam ini dilengkapi dengan tabung torpedo berukuran 8x21 inci atau 533 mm. Kapal cepat rudal. Kapal rudal cepat termasuk dalam kategori kapal patroli lepas pantai atau OPV dan mampu bermanuver dan bergerak cepat. Secara fungsional, kapal akan bertanggung jawab untuk patroli wilayah laut dan mengejar kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia. Harga belinya sekitar 1,6 triliun rupiah dengan klasifikasi sebagai berikut. Kelas Klurit, ada KRI Klurit 641, KRI Kujang 642, KRI Beladau 643, KRI Alamang 644, KRI Surik 645, KRI Siwar 646, dan KRI Parang 647, serta KRI Terapang 648. Kapal sepanjang 44 meter itu dibangun oleh Galangan Kapal Indonesia PT Palindo, dilengkapi dengan senjata 1 kali 30 mm AK-630 Chiefs, 2 kali 20 mm Denel Vector G12 dan 2 kali C705 SSM. Kelas Mandau, ada KRI Mandau 621, KRI Badik 623, dan KRI Keris 624. Di mana kapal cepat rudal sepanjang 58 meter ini diproduksi di Korea Selatan, dilengkapi dengan senjata 1 kali Bofors 57 mm, Bofors 1 kali 40 mm, senjata Rheinmetall 2 kali 20 mm, dan 4 kali Exocet MM 38 SSM atau rudal anti kapal. Kelas Sampari, ada KRI Kerambit 627 dan KRI Sampari 628, KRI Tombak 629, serta KRI Halasan 630.
di mana kapal sepanjang 60 meter buatan Indonesia ini dipersenjatai dengan 1x40 mm Bofors, kemungkinan diganti dengan 57 mm di masa depan. Senjata AA 2x20 mm dan 4x C705 SSN. Selain kapal armada striker, TNI AL juga memiliki KRI lain untuk armada patroli, armada pendukung, dan kapal lainnya. Kapal perang ini dikerahkan di seluruh wilayah untuk menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman asing.